kelompok 2 ingin menampilkan tugas video geografi tentang sedimentasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Akbar. Perkenalkan, nama saya Kaya Nusa Kajila Maharani. Perkenalkan, nama saya Mesya Delopa Zainal Putri. Perkenalkan, nama saya Tia Sakif. Nah, kalian tahu nggak sih sedimentasi itu apa? Yang aku kasih tahu ya. Definisi sedimentasi adalah proses pengendapan suatu material yang dibawa oleh media tertentu pada suatu cengkungan atau daerah yang rendah. Media transportasinya sendiri bisa berupa air, es, angin, dan juga gravitasi. Pembentukan sedimentasi ini pun juga tidak langsung terjadi begitu saja loh, melainkan telah melewati beberapa proses, yaitu pelapukan dan juga erosi. Oke, yang kedua yaitu jenis-jenis sedimentasi. Nah, berdasarkan tenaga alam yang mengangkutnya, sedimentasi dibedakan menjadi beberapa jenis loh. Yang pertama, ada sedimentasi aquatis, yaitu sedimen yang terbawa oleh air. Yang kedua, ada sedimentasi aerois, yaitu sedimen yang terbawa oleh angin. Yang ketiga, sedimentasi marin, yaitu sedimen yang terbawa oleh air laut. Dan yang keempat, ada sedimen glasial atau sedimen yang terbawa oleh glasial atau es. Nah, berdasarkan tempat pengendapannya, sedimentasi dibedakan menjadi beberapa lagi loh. Yang pertama ada sedimentasi fluvial, yaitu sedimentasi yang mengendap di sungai. Nah, yang kedua ada sedimentasi terentis, yaitu sedimentasi yang terbawa oleh angin. Dan yang ketiga sedimentasi limis, yaitu sedimentasi yang menghadap di daerah rawa-rawa atau danau. Dan yang keempat ada sedimentasi marin, yaitu sedimentasi yang menghadap di laut. Dan yang kelima ada sedimentasi glasial atau sedimentasi yang menghadap di daerah es. Nah, materi yang ketiga yaitu faktor penyebab sedimentasi. Yang pertama, adanya material seperti pasir, tanah, atau debu yang akan menjadi bahan yang mengendap. Yang kedua, terdapat lingkungan pengendapan yang cocok baik di darat maupun di laut atau transisi. Yang ketiga, yaitu terjadinya pengangkutan sumber material atau transportasi yang dilakukan oleh air, angin, dan juga es. Yang keempat, yaitu berlangsungnya pengendapan yang terjadi karena perbedaan arus dan gaya. Yang kelima, yaitu terjadinya replacement atau penggantian dan juga rekrilatalasi atau perubahan material. Yang keenam, yaitu diagnosis. Diagnosis yaitu perubahan yang terjadi pada terjadinya saat pengendapan berlangsung baik secara fisik maupun cara kimia. Yang ketujuh, adanya kompaksi. Kompaksi merupakan akibat dari gaya yang berat dari material sedimen yang memaksa volume lapisan sedimen menjadi berkurang. Yang kedelapan, yang terakhir, ada litifikasi. Litifikasi merupakan artinya kompaksi yang terus-menerus sehingga lama-kelamaan sedimen akan mengeras. Proses terjadinya sedimentasi. Proses terjadinya sedimentasi meliputi proses erosi angkutan atau transportasi, pengendapan hingga pemadatan erosi. Dimulai ketika energi kinetis dari air hujan memecah partikel tanah yang kemudian terbawa aliran ke permukaan ke area lebih rendah. Sesuai dengan topografi, sebagian sedimen tertinggal di lereng tebing sungai sementara sisanya masuk ke daerah tangkapan air sebagai muatan sedimen. Proses ini berlanjut ke pengendapan dan pemadatan yang membutuhkan waktu lama karena sedimen telah mengendap. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan mengenai dampak sedimentasi. Sedimentasi juga dapat menimbulkan dampak positif dan negatif loh. Ada yang tahu nggak? Apa dampak positif dan negatifnya? Dampak positif dari sedimen yaitu endapan pasir dapat digunakan sebagai bahan material bangunan dan juga kandungan. Mineralnya dapat digunakan untuk menyuburkan biota sungai dan sekitarnya. Adapun dampak negatif dari sedimennya itu, yang pertama, mengganggu pernapasan dan penglihatan ikan. Yang kedua, mengganggu ekosistem perairan, dan yang ketiga yaitu memicu pertumbuhan alga yang berlebihan. Berikut contoh-contoh sedimentasi. 1. Sedimentasi akuatis. Yang pertama, pasir di dasar sungai. Yang kedua, lumpur di dasar danau. Yang ketiga, kerikil di dasar laut. Yang keempat, endapan di dasar kolam. Dan yang kelima, sedimen di dasar akuarium. Dan yang kedua, sedimen marine atau laut. Yang pertama, pasir di pantai. Yang kedua, kerikil di dasar laut. Yang ketiga, lumpur di dasar laut dalam. Dan yang keempat, koral di terumbu karang. Yang terakhir, foraminifera yang mengendap di dasar laut.
Yang ketiga, contoh sedimen glasial. Yang pertama, drumlin atau bot kitil. Yang kedua, eratik batu yang terbawa glaster. Yang ketiga, pasir glasial. Dan yang keempat, batu kerikil glaster. Yang keempat, contoh sedimen fluvial atau sungai. Yang pertama, pasir sungai. Yang kedua, kerikil sungai. Yang ketiga, lumpur sungai. Yang keempat, batu sungai. Dan yang kelima, talital sungai. Yang keenam, contoh sedimen terestis atau daratan. Yang pertama, tanah liat. Yang kedua, pasir subgurun. Yang ketiga, kerikil daratan. Yang keempat, batu kapur. Dan yang kelima, tanah humus. Dan contoh yang terakhir, sedimen limnis atau danau. Yang pertama, lumpur danau. Yang kedua, pasir danau. Yang ketiga, kerikil danau. Dan yang keempat, batu kapur. Yang kelima, sedimen organik seperti tanah humus. Nah, sedimentasi dapat diatasi dengan berbagai cara, seperti yang pertama, mengurai erosi, yang kedua, membangun struktur penahan tanah, yang ketiga, mengelola tanah secara berkelanjutan, yang keempat, menggunakan bahan penahan erosi, dan yang kelima, memanfaatkan vegetasi. Kita akan mempraktekkan proses sedimentasi sederhana dengan menggunakan air dan pasir. Untuk alat dan bahannya, alatnya itu ada botol, Ada ada baskom, ada sendok, ada corong, dan bahannya itu ada pasir dan air. sama air. Oke. Kita mulai Pertama, guys. kita akan tuangin air berapa? 1 liter. Air 1 liter ke dalam baskom. 1 liter nih. Iya, sama segini. Satu liter segini nggak sih baskom? Belum. Kalau dari atas ke bawah kan? Nah, ini air 1 liter, terus kita bakal tambahin pasir. Yang pertama itu saturasinya per liter 2 sendok, nanti per liter 4 sendok, 1 liter 6 sendok, sama 1 liter 8 sendok. Ini yang pertama dulu 1 liter 8 sendok. 1 liter 2 sendok. Ini mau ya, Mbak? 2 sendok. Ini kok halus banget ya guys? Lebih air tuh. Oh, satu. Nah, ini udah dimasukin 1 sendok, bakal dimasukin 1 sendok lagi. Gila, keren banget. Keras, guys. Oke, terus ini diaduk. Aduk dong. Kok taruh dong? Ya emang airnya diaduk sampai merata. Emang iya? Gak ada pasir dong? Oke, belakangin lagi. Nah, Nah, kalau kalau misalnya masih ada udah, pasirnya? ya nggak apa-apa. Nah, kalau udah diaduk dari sini, kita bakal masukin ke dalam botol. Ini botol yang pertama, Ini. saturasi 2 liter, 1 liter 2 sendok. Dimasukin pakai corong ke dalam botol. Guys, pakai corong. Siapa yang masukin? Biar mas lu yang masukin sini lagi. Kelihatan nggak ya di video? Jangan nyampe kena tangan gue. Lebay. Wow. Ih, belum guys. Guys, gitu. Apa kelompok kita dia nggak masuk guys, 1 orang. Apaan sih, ini mau bikin ini nggak sih dari in my life? Ibu, Kayak Milo kelompok ya. kita bu, ada yang nggak masuk bu, 1 bu, si Dapa bu, gimana bu? Dia dapat nilai bu. Ini kan dia sakit. Ini gimana itu? Cuman masukin juga itu. Iya, makanya Aduk nggak lagi. gitu. Nah, terus udah diemin, taruh di situ. Diemin sejam. Ya. Jam. Gila, nyampe jam Ini berapa itu? tambahin air lagi sampai seliter. Nah, ini udah jadi 4 botol dengan satu yang ini. Yang pertama saturasi 1 liter per 2 sendok pasir. Ini 1 liter 4 sendok makan pasir. 1 liter 6 sendok makan pasir. Yang ini 1 liter 8 sendok makan pasir. Oke. Sekarang kita bakal nyalain stopwatch.
Di sini kita bakal nyalain stopwatch selama 60 menit. Jadi bakal dicek 4 kali dalam 60 menit itu. Yang pertama di 15 menit, yang kedua di 30 menit, 45 menit, dan di 60 menit. Ini stopwatchnya udah di 16 menit, kelebihan semenit ya Bu, nggak apa-apa. Ini penampakan airnya. Ini penampakan air yang 1 liter 2 sendok. Ini yang 1 liter 4 sendok, ini 1 liter 6 sendok, dan ini 1 liter 8 sendok. Kelihatan kan perubahannya, jadi lebih teman yang 8 sendok. Kita lihat lagi nanti waktu 30 menit ya. Ini 30, saatnya dicek lagi di menit ke 45. Enggak, ini dicek dulu dilihat ini. Kita aja begini. Nah, Ini perubahan air, warna airnya. kelihatannya ini lebih cemerlang, lebih clean gitu. Ya. Ini yang Kalau di kamera kayaknya Yang yang kelihatan. kelihatan Ibu, tapi di sini beneran kok. Oke, nanti dicek lagi di 45 menit. Nah, ini udah di 45 menit ya. Kita bakal lihat airnya sekarang segimana. Ini yang pertama yang 2 sendok, 2, 4, 6, 8. Kelihatan kan perbedaan pengendapannya, perbedaan sedimentasinya, mana yang lebih gelap dan lebih gelap pasti yang pasirnya lebih banyak yang 8 sendok. Oke, nanti kita lihat lagi di finalnya yaitu di berapa? 60 menit ya. Oke, ini di masih berapa itu? Udah 1 jam ya, udah 60 menit. Ini udah di paling terakhir, sesi terakhir buat dilihat ininya, perbedaan dalam ininya. Ini air yang udah 60 menit. 60 menit dia seterang ini ya daripada yang lainnya. Ini yang 2 sendok, ini yang 4 sendok. Dia segini, cuman dia terang, tapi lebih terang yang ini. Ini yang ketiga yang 6 sendok. Setelah 60 menit dia jadinya segini terangnya. Lebih terang yang ini sama yang ini daripada yang ini. Dan ini yang paling terakhir 8 sendok, otomatis dia bakal lebih gelap dari yang lainnya. Jadi inilah proses sedimentasi secara sederhana, proses pengendapan secara sederhana dengan menggunakan air dan pasir. Kelihatan ya perbedaannya mana yang lebih ini, mana yang lebih itunya. Oke. Sekian, terima kasih. Sudah menyaksikan video tentang sedimentasi dari kelompok kami. Kami akan menunjukkan contoh dari batuan sedimentasi. Ini adalah contoh dari batuan sedimentasi. Jadi dia agak berkerak coklat gitu, karena ini adalah hasil pengendapannya. Ya, kayak gini. Kelihatan nggak? Nanti ini bakal dibawa ke sekolah Ibu besok Iya, Bu. hari-harinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.